Salam damai, salam cahaya. Jumpa lagi, saya Didi AGP. Saya mau berbagi lagi tentang uh, namanya heneng hening henung versiku tentunya, heneng hening henung yang beberapa waktu yang lalu udah saya share lewat Facebook maupun Instagram. Karena ada beberapa pertanyaan, saya coba jelaskan pastinya dengan versi saya juga. Apa itu heneng, apa itu hening, dan apa itu henung. Oke. Tunggu setelah yang berikut ini ya. Oke, heneng itu buat saya pribadi, saya langsung ingatnya dengan apa yang namanya meneng. Dalam Jawa meneng itu diam. Nah, pengertian diam bagi saya pribadi, karena ini udah lama sekali ayah cerita soal ini, bapakku cerita soal meneng, soal hening, dan soal henung atau merenung ini. Jadi meneng buatku adalah tidak hanya secara tubuh, secara fisik yang diam, tapi di sini juga kita secara pikiran kita lebih kepada diam, tidak loncat-loncat seperti ketek, seperti monyet, tapi pikiran kita lebih fokus kepada satu titik atau malah kepada satu yang tidak ada pikiran sama sekali. Dan ini biasanya dapat dilakukan pada saat kita sedang dalam keadaan manakung meditasi maupun hening, duduk diam, dan kondisi-kondisi seperti itu, seperti manunggal. Pada saat kita manunggal dengan Sang Pencipta, kita menyatu, oneness, dan become one sama Dia, ya itu kita harus dalam kondisi yang sunyata, benar-benar di dalam titik yang emptiness, tidak ada sesuatu, dan bahkan tidak memikirkan apapun. Jadi ada suatu kondisi yang penyatuan. Pada saat kita menang kita ya benar-benar menang secara fisik, secara pikiran, bahkan juga secara perasaan. Jadi tidak ada di sini bukanlah sebuah kondisi meditasi yang menginginkan sesuatu, punya tujuan sesuatu, apakah itu keberlimpahan, apakah itu kesehatan, atau apakah itu kanuragan, sama sekali bukan. Jadi bukan kondisi meditasi untuk menuntut sesuatu, apakah itu knowledge, ataupun kesaktian dan kebijaksanaan, atau kecantikan dan karisma, termasuk juga keberlimpahan dan yang lain-lain. Tapi benar-benar sebuah kondisi yang di titik yang kita diam dari pikiran, diam dari perasaan dan batin kita, yang tentu saja juga diam fisik. Karena di saat kita menang ini, kita sudah melakukan putus hubungan dengan tubuh kita. Dalam pengertian kita pada saat digigit nyamuk, ya kita tidak akan mempedulikannya. Pada saat kita marah dan kecewa pada rasa gatal, percaya deh, gatalnya itu akan menjadi tambah serius, tambah berasa, tambah mengganggu. Sama juga seperti pada kita mulai menang, mulai diam, lalu pikiran kita terikat akan ada suatu kemelekatan terhadap problem kita, ataupun mimpi kita, ataupun kebutuhan kita. Kita juga pasti akan kehilangan. Kita akan tetap attachment, ataupun kita tetap mempunyai kemelekatan tinggi terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut, yang karena kita saat ingin diam, ingin menang, berarti kita juga harus memutuskan hal tersebut, putus hubungan terhadap kondisi saat itu, hingga kita di titik yang lupa kita ada di mana, ya. Kita putus terhadap sebuah lokasi, putus terhadap kondisi, putus terhadap pemikiran, panca indera juga pastinya. Putus dengan panca indera pada saat kita pegel,
kita lupa pada saat itu kita punya pegel ataupun mungkin ada frozen shoulder, kebekuan di otot-otot pundak, ataupun kita menjadi lupa bahwa kita lagi pusing, kita jadi lupa pada saat kita lagi ada encok ataupun gatal-gatal. Jadi benar-benar kita putus hubungan dari panca indera, kita putuskan hubungan dengan apa yang didengar. Pada saat kita mulai menang, lalu kita mendengar ada satu lalu lintas atau gangguan bunyi dari luar siapapun, itu berarti kita belum sampai ke titik menang, belum menang. Kenapa? Kita masih ada emosi, masih ada mangkal, kita masih ada kecewa, kita masih marah terhadap hal tersebut. Indera kita masih mendengar, kita terganggu pikiran dan perasaan, berarti kita belum menang.